kuliah pendidikan STEM, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najmul Ilmi alias Tafdal Ula, biasa dipanggil Afta, NIM 22106-132 dari kelas B5TMR. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan proyek STEM atau lebih tepatnya rancangan proyek STEM yang sudah saya buat. Nah, rancangan proyek STEM yang sudah saya buat ini berjudul pengembangan komik animasi edukatif berbasis STEM untuk meningkatkan minat belajar siswa. Langsung saja kita ke pembahasan. Nah, yang pertama adalah latar belakang dulu. Di dalam era digital, anak-anak dan remaja lebih tertarik kepada media visual yang interaktif dan menarik seperti animasi, komik, dan lain sebagainya. Memanfaatkan popularitas ini, penggunaan media komik animasi yang menyisipkan konten edukatif berbasis STEM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics, dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa dalam bidang pendidikan, khususnya mata pelajaran sains dan matematika. Nah, komik animasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan pembelajaran sains dan teknologi dengan cara yang menyenangkan. Lanjut. Nah, tujuan saya membuat proyek ini itu yang pertama untuk mengembangkan komik animasi edukatif yang berbasis STEM. Terus yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep sains dan teknologi melalui media komik. Terus yang ketiga, meningkatkan minat belajar siswa dengan pendekatan visual dan naratif yang menarik. Terus yang keempat, ada mengajarkan cara berpikir kritis dan problem solving melalui cerita yang dihadirkan dalam komik animasi. Terus yang terakhir itu menggabungkan unsur rekayasa dan matematika dalam konteks cerita yang realistis dan aplikatif. Terus lanjut. Nah, ada langkah-langkah yang di dalam rancangan proyek saya itu yang saya tulis. Yang pertama ada tahap perencanaan, tahap pengembangan cerita dan konten. Terus yang ketiga ada tahap desain dan produksi. Yang keempat ada uji coba dan pengembangan, dan yang kelima ada implementasi dan distribusi. Langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu tahap perencanaan. Nah, di tahap perencanaan ini ada tiga tahap, yaitu yang pertama mencari topik utama, yang kedua target dan audiens, yang ketiga tujuan pembelajaran. Nah, topik utama, kita harus menentukan topik utama yang akan diangkat ke dalam bentuk dalam komik animasi tadi. Ya, contohnya seperti perjalanan penjelajahan angkasa, temanya sains, terus eksperimen sederhana dengan energi terbarukan, yaitu temanya teknologi dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada target audience. Nah, kita membuat komik animasi ini targetnya untuk siapa? Misal untuk kelas 5, kelas 6, atau kelas berapa gitu. Terus yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dari komik animasi ini adalah agar siswa dapat memahami konsep dasar tentang sains, misalnya hukum fisika sederhana, matematika, terus menerapkan teknologi dan teknik rekayasa sederhana, lalu menggunakan prinsip-prinsip matematika dasar untuk menyelesaikan masalah dalam cerita, dan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah yang dihadapi tokoh dalam cerita. Terus yang kedua ada tahap pengembangan cerita dan konten. Yang pertama ada pengembangan karakter, yang kedua alur cerita, yang ketiga konsep ilmiah yang diangkat. Nah, yang pertama pengembangan karakter. Pengembangan karakter ini yaitu dengan cara membuat sebuah karakter utama yang menarik dan relevan dengan dunia anak-anak atau siswa lah. Ya, contohnya seorang ilmuwan muda yang bernama Afta yang gemar melakukan eksperimen ilmiah. Nah, aslinya nggak begitu. Terus
Tia, seorang insinyur muda yang gemar menciptakan alat-alat unik dan sebagainya. Terus yang kedua, kita harus menentukan alur cerita. Nah, cerita itu harus mengikuti struktur naratif yang menarik dengan masalah yang perlu dipecahkan melalui penggunaan konsep STEM ini. Nah, setiap episode kita harus menceritakan satu konsep STEM. Contoh, episode 1, Afta dan Hukum Gravitasi. Nah, tentang eksperimen sederhana dengan gravitasi. Terus yang kedua, Tia dan energi terbarukan, membangun kincir angin kecil. Terus yang episode ketiga, bot dan algoritma, ya, belajar tentang algoritma sederhana dalam memecahkan teka-teki. Nah, contohnya seperti itu. Terus yang ketiga, ada konsep ilmiah yang diangkat. Nah, pastikan setiap cerita menyertakan konsep STEM secara terintegrasi. Misalnya dari sains, kayak gravitasi, energi dan sifat-sifat cahaya, terus teknologi, terus pengenalan perangkat teknologi sederhana seperti motor atau sensor, terus rekayasa itu engineering, seperti langkah-langkah membuat alat eksperimen atau proyek rekayasa sederhana. Terus yang terakhir, matematika, menyelesaikan penyelesaian masalah dengan matematika seperti perhitungan energi, kecepatan atau pola geometris. Nah, lanjut ke tahap yang ketiga. Nah, yang ketiga, tahap desain dan produksi. Ada 4 tahapan di tahap desain dan produksi, yaitu yang pertama pengembangan naskah komik, visualisasi dan desain karakter, yaitu yang ketiga animasi, dan yang keempat teknologi yang digunakan. Nah, yang pertama pengembangan naskah komik. Nah, ini kita harus membuat naskah dialog yang sesuai dengan gaya anak-anak tetapi menyampaikan informasi yang edukatif. Terus yang kedua, visualisasi dan desain karakter. Nah, ini kita harus menentukan gaya visual komik kartun berwarna dengan gaya yang sesuai usia audiens yang membacanya, ya. Terus ada rancang karakter dan lingkungan yang visualnya mendukung konsep dari STEM tadi, seperti laboratorium sains, ruang eksperimen dan lain-lain. Yang ketiga, ada animasi. Nah, jika komik dibuat dalam bentuk komik animasi, tambahan elemen animasi sederhana yang dapat menarik perhatian siswa, seperti karakter bergerak saat berbicara atau objek-objek dalam cerita seperti mesin atau robot dapat dianimasikan untuk menunjukkan fungsinya. Terus atau animasi sains, misalnya bagaimana sebuah eksperimen itu bekerja untuk memperjelas konsep yang diangkat. Ya, dan terakhir itu teknologi yang digunakan. Nah, teknologi yang digunakan ini dimaksud menggunakan perangkat lunak, desain grafis dan animasi seperti untuk mendesain komik itu Adobe Illustrator atau Clip Studio Paint. Terus yang animasi itu Toon Boom atau Adobe Animate. Terus yang efek visual atau interaktivitas itu Unity atau Unreal Engine untuk elemen interaktif dalam animasi. Terus yang keempat, tahap uji coba dan pengembangan. Yang pertama itu uji coba dengan siswa, yang kedua evaluasi dan revisi. Nah, sebelum diluncurkan, uji coba komik animasi dengan siswa target. Nah, ini amati bagaimana mereka berinteraksi dengan komik tersebut dan apakah mereka memahami konsep yang diangkat. Nah, seperti itu uji coba dengan siswa. Terus yang kedua ada evaluasi dan revisi. Nah, kumpulkan umpan balik dari siswa dan guru, lalu lakukan revisi untuk memperbaiki aspek visual, narasi atau edukatif yang kurang jelas. Nah, lanjut ke tahap yang terakhir, implementasi dan distribusi. Ada 2 tahapan, yaitu platform distribusi dan yang kedua kerjasama dengan sekolah. Nah, yang pertama platform distribusi ini untuk mendistribusikan komik animasi itu jika sudah dilakukan evaluasi dan revisi tadi, ya. Dari platform digital ada seperti aplikasi edukasi atau YouTube Kids atau platform pendidikan online gitu, ya, TikTok, Facebook, Instagram, misalnya. Terus yang media cetak itu kita mencetak komik dan membagikan ke sekolah-sekolah, ya, layaknya komik-komik yang biasa kita jumpai di kehidupan sehari-hari.
Nah, terus yang kedua ada kerjasama dengan sekolah. Ini kita menjalin kerjasama dengan sekolah atau guru untuk menggunakan komik animasi ini sebagai media pembelajaran tambahan di kelas. Nah, ini ada contoh. Benar ada iklannya. Kenapa? Sampai nge-frame. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita percepat aja. Kurang lebih seperti ini, dan mungkin komik animasi seperti ini bisa menambah minat siswa dalam belajar ya, karena tidak selalu monoton gitu. Siswa itu harus membaca buku, tapi bisa lewat media pembelajaran seperti komik animasi. Ketika tahu bahwa ada kakak tingkat yang membuat komik, cuman saya berpikir untuk bisa mengembangkan lebih potensi itu ya, cuman berpikir seperti itu sih. Terus harapannya juga siswa itu